Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, insya Allah saya akan berbagi pengetahuan saya tentang fungsi tan linear dalam ekonomi dan bisnis. Oke, fungsi penerapan, pecahan, dan kuadrat dalam ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah kuantiti barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan berbagai tingkat harga, serta variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Nah, variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode. Variabel lain tersebut antara lain harga produk lain yang saling berhubungan, substitusi atau komplementer, pendapatan konsumen, harga produk yang diharapkan periode mendatang, selera konsumen, dan lain-lain. Bentuk umum fungsi permintaan adalah dikatakan dengan rumus Q sama dengan A dikurang B atau P sama dengan A per B dikurang 1 per B Q. Keterangannya, variabel Q dan variabel P yang mempunyai tanda yang berlawanan. Mengapa? Karena mencerminkan hukum permintaan, yaitu apabila harga naik, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Berikut ini adalah kurvanya. Q dan P sama dengan mempunyai sifat berbanding terbalik. QD sama dengan A dikurangi B dikali PD, A sama dengan konstanta, B sama dengan delta QD per delta PD. PD adalah harga barang per unit yang diminta, sedangkan QD adalah jumlah barang yang diminta. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Apa itu fungsi penawaran? Adalah fungsi yang menunjukkan suatu hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen dengan variabel harga dan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel lain tersebut antara lain harga produk yang berhubungan dalam produksi, tingkat teknologi terhadap harga produk tersebut di masa mendatang. Bentuk umum fungsi penawaran biasanya yaitu Q sama dengan A ditambah B atau P sama dengan A per B ditambah 1 per B Q. Berikut ini adalah kurva penawarannya. Oke, next. Variabelnya Q dan P artinya mempunyai tanda yang sama-sama positif, mencerminkan hukum penawaran, yaitu apabila harga naik maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Ini dikatakan sesuai dengan grafik ya, yang mengarah semakin ke atas. Q dan P mempunyai sifat berbanding lurus atau sejajar. QS sama dengan A ditambah B dikali PS. Keterangannya A sama dengan konstanta, B sama dengan delta QD per delta PD, PS sama dengan harga barang per unit yang ditawarkan, QS sama dengan jumlah barang per unit yang ditawarkan. Oke, ketiga ada keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Di mana harga permintaan dan juga harga penawaran itu mengalami keadaan titik yang seimbang. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan. Nah, equilibrium bila jumlah barang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Rumusnya yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Berikut ini ada kurva keseimbangannya saling menyilang dan juga ada titik temunya yang tengah-tengah itu. Ada titik keseimbangannya. Oke, keterangannya dari
kurva di atas, yaitu ada D, ada S, ada price, dan quantity. Yang marah ke atas itu adalah harga, dan yang marah ke samping itu adalah kualitas. Keterangannya, QD sama dengan QS, QS sama dengan jumlah permintaan, QD sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, QE sama dengan jumlah keseimbangan. Selanjutnya, ada efek pajak pada keseimbangan pasar. Apa sih efek pajak pada keseimbangan pasar? Yaitu pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Jika produk dikenakan pajak per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Biasanya, tanggungan pajak sebagian dikenakan kepada konsumen, sehingga harga produk akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Keseimbangan ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, di samping ini juga ada grafiknya. QD sama dengan jumlah permintaan sebelum dan sesudah pajak. QE sama dengan jumlah penawaran sesudah pajak. E sama dengan titik keseimbangan sebelum pajak. E sama dengan titik keseimbangan sesudah pajak. P sama dengan harga keseimbangan sebelum pajak. P1E sama dengan harga keseimbangan sesudah pajak. Q sama dengan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Dan QE sama dengan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan fungsi penawaran berubah, dan juga kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga. Maka akan terjadi perubahan keseimbangan fungsi penawaran sebelum pajak, yaitu PS sama dengan A ditambah BQ, dan fungsi penawaran setelah pajak adalah PS1 sama dengan A tambah BQ, atau QS1 sama dengan A ditambah B dalam kurung P dikurang T. Keterangannya, fungsi penawaran setelah pajak PD sama dengan PS, beban pajak per unit yang ditanggung konsumen TK sama dengan PE dikurangi PE1, beban pajak per unit yang ditanggung konsumen TK sama dengan TK dikali QE1, beban pajak per unit yang ditanggung produsen sama dengan TP sama dengan T dikurangi TK. Selanjutnya ada beban pajak total yang ditanggung produsen, yaitu TP sama dengan TP dikali QE1. Terakhir ada jumlah pajak total yang diterima pemerintah, atau T sama dengan T dikali QE1. Selanjutnya ada efek subsidi pada keseimbangan pasar. Apa itu efek subsidi pada keseimbangan pasar? Yaitu jika suatu produk diberikan subsidi per unit, maka terjadi penurunan harga produk. Mengapa? Karena subsidi ini menyebabkan fungsi penawaran bergeser ke bawah, sehingga keseimbangan pasar atas produk tersebut juga akan bergeser. Fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan A ditambah B Q. Dan juga fungsi penawaran sesudah subsidi, yaitu PS1 sama dengan A ditambah B Q dikurangi S, atau QS1 sama dengan A ditambah B dalam kurung P tambah S. Keseimbangannya digambar sebagai berikut. Berikut ini ada grafiknya, grafik subsidi pada keseimbangan. Ada keterangannya ya, ada E1, ada E, ada Q, ada QS, ada Q1S, dan juga ada keterangannya tanpa subsidi dan juga dengan subsidi. Oke, next. Selanjutnya ada fungsi biaya. Apa sih fungsi biaya? Fungsi biaya adalah fungsi hubungan antara biaya, cost, dengan jumlah produk atau quantity yang dihasilkan fungsi biaya dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi total yang dikeluarkan.
perusahaan berbagi menjadi dua, yaitu ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Apa sih biaya tetap? Biaya tetap atau fixed cost dengan lambang FC adalah sifat biaya yang tidak tergantung pada jumlah yang dihasilkan. Biayanya ini, biaya tetap merupakan sebuah konstanta. Yang kedua ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Adalah biaya yang tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Bentuk umum persamaan fungsi biaya yaitu biaya tetap total cost FC sama dengan K, biaya variabel atau variable cost VC sama dengan Fx sama dengan V dikali C. V di sini adalah biaya variabel per unit. Biaya total atau total cost dengan rumus C sama dengan F dalam kurung Q sama dengan Fc ditambah Vc sama dengan K ditambah V dikali Q. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost dikatakan dengan rumus AFC sama dengan FC per Q. Oke, selanjutnya adalah ada ini kurva fungsi biaya. Keterangannya VC biaya variabel rata-rata atau average variable cost AVC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata atau average cost AC sama dengan C per Q AFC ditambah AVC. Biaya marginal atau marginal cost dengan lambang MC adalah dirumuskan dengan MC sama dengan TC2 dikurangi TC1 per QE2 dikurangi QE1. Keterangannya, C adalah biaya total, K adalah konstanta, V sama dengan MC atau lereng kurva MC dan kurva C. MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan TC2 dikurangi TC1 per Q2 dikurangi Q1. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Apa itu fungsi Selanjutnya ada